Hai guys, kembali lagi bersama saya Mawini Simora dengan NIM 3192421014. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pengantar Kewirausahaan dalam Meningkatkan Pemahaman dalam Kewirausahaan. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Muin Sibuaya FPD dan juga Dr. Randus Dadang Mulyana FPD. Nah, teman-teman, buku ini berisi yang terdiri dari 12 bab, di mana setiap bab juga memiliki bagian-bagian dari materinya masing-masing. Nah, langsung saja, buku ini yang pertama membahas tentang konsep kewirausahaan. Nah, dalam bab ini dijelaskan terlebih dahulu bahwa kewirausahaan itu adalah suatu keadaan di mana seseorang berani untuk mengambil langkah untuk memulai atau mengambil suatu keputusan dalam memulai sebuah wirausaha. Nah, di bab 1 ini juga dijelaskan bagaimana ciri-ciri dari wirausaha yang baik dan berhasil, dan juga dijelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dari wirausaha. Di bab ini dijelaskan bahwa salah satu kegagalan dalam berwirausaha adalah tidak berani mengambil resiko. Kemudian teman-teman, di bab 2 dijelaskan tentang perilaku kerja prestatif. Di bab 2 ini dijelaskan bagaimana perilaku kerja prestatif itu, kemudian bagaimana menanamkan perilaku kerja prestatif, dan yang terakhir itu mengapa dan apa pentingnya bekerja secara prestatif itu. Bekerja prestatif itu adalah bekerja yang pintar atau bijak. Kemudian di bab 3 teman-teman, buku ini membahas tentang semangat wirausaha. Nah, bukan hanya pengertian kewirausahaan juga, dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana kreativitas dan inovatif dari seorang wirausaha. Bagaimana bisa menjadi seorang wirausaha yang kreatif dan juga inovatif agar wirausahanya itu tidak bergerak di bidang itu saja, tetapi lebih baik lagi. Kemudian di bab 4 dibahas tentang komitmen dalam berwirausaha, yang artinya seorang wirausaha yang baik hanya fokus dalam satu wirausaha saja dan mengembangkan wirausaha itu. Kemudian di bab 4 ini juga dijelaskan bagaimana menerapkan kepedulian terhadap mutu hasil kerja. Kemudian selanjutnya di bab 5, buku ini membahas tentang sikap mandiri. Sikap mandiri seorang wirausaha di buku ini dijelaskan tentang wirausaha itu harus percaya diri. Kemudian bagaimana mengembangkan percaya diri dari seorang wirausaha. Kemudian bagaimana mengembangkan sikap kemauan diri dalam wirausaha, dan bagaimana mengembangkan sikap positif. Nah, kemudian di bab 7 buku ini membahas tentang pendirian usaha, di mana di bagian 1 bab 6 ini adalah prosedur pengurusan izin usaha. Nah, jadi teman-teman, dalam memulai usaha, seorang calon wirausaha itu juga harus mengurus yang namanya surat izin usaha agar usaha itu dapat berdiri di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketujuh itu adalah peluang usaha. Nah, di peluang usaha ini, di buku ini dijelaskan bahwa seorang wirausaha dalam menciptakan sebuah wirausaha juga harus memperhatikan bagaimana peluang dan risiko usaha yang akan dia pilih, bagaimana faktor-faktor dan kegagalan usaha yang akan dia jalani, dan bagaimana memanfaatkan dari sebuah peluang agar perusahaan atau usaha yang dikembangkannya itu dapat berhasil. Kemudian di bab 8 teman-teman, di buku ini juga dijelaskan tentang risiko di dalam usaha. Nah, jadi ketika kita ingin memulai sebuah usaha, kita juga harus berani untuk menerima resiko apa yang akan kita terima, baik itu kegagalan ataupun resiko apapun di balik itu semua. Kemudian selanjutnya di bab 9 buku ini juga membahas tentang aspek-aspek perencanaan usaha, di mana di buku ini yang pertama dibahas tentang tujuan dan sasaran usaha. Ketika kita ingin membangun sebuah usaha, kita harus perhatikan tujuan dari usaha kita itu apa. Kemudian bentuk usaha apa yang akan kita kembangkan. Kemudian struktur organisasi. Nah, untuk membangun usaha tidak hanya bermain-main ya teman-temannya. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ketika kita ingin menciptakan sebuah wirausaha, kita harus menentukan struktur organisasinya terlebih dahulu. Kemudian yang bab 10 adalah proposal usaha. Proposal usaha ini merupakan sistematika bagaimana penyusunan dari sebuah wirausaha. Kemudian bab selanjutnya adalah usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha yang dimana seseorang itu bisa memulai perusahaan dari langkah awal dulu, di mana usaha kecil ini dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar.
Kemudian di bab terakhir itu mengevaluasi hasil usaha. Nah, di sini seorang wirausaha di buku ini dijelaskan bahwa mengevaluasi hasil usaha adalah melihat dari rasio keuangan atau keuntungan serta kerugian yang diperoleh selama berwirausaha. Nah, teman-teman, menurut saya buku yang ditulis oleh Abdul Muin dan Dadang Mulyana ini sangat bagus digunakan sebagai referensi, di mana di buku ini lengkap membahas tentang bagaimana seorang wirausaha yang baik, apa itu wirausaha, dan langkah-langkah apa yang harus kita ambil ketika kita ingin memulai sebuah usaha. Di buku ini juga dibahas bagaimana ciri-ciri dari seorang pengusaha yang baik, bagaimana menjadi pengusaha yang baik, dan bagaimana karakteristik dari pengusaha yang baik. Namun, di samping itu juga dari covernya saya menilai bahwa buku ini sangat baik, di mana cover dari buku ini dibuat dengan berwarna coklat, kecoklatan dengan gambar yang didesain dengan menggambarkan kewirausahaan. Jadi dari segi cover menurut saya buku ini sudah sangat baik. Dan dari segi pembahasan juga lengkap, namun ada juga kekurangan dari buku ini, yang mana buku ini pembahasan dalam buku ini dibahas secara berulang-ulang yang menyebabkan pembaca kesulitan memahami karena materi yang dibahas berulang-ulang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam mereview buku yang berjudul Pengantar Kewirausahaan ini. Dan saya minta maaf jika terjadi kesalahan dalam penuturan kata. Saya Mawini Simamora, saya mengucapkan sekian dan terima kasih.